nggak sih kita ngerasa udah kunci pintu tapi kayaknya kok masih kepikiran? Pernah nggak kita selalu memiliki kecenderungan untuk membenarkan barang-barang yang kelihatan miring? Atau pernah nggak kita pengen banget menyusun baju berdasarkan warnanya, berdasarkan jenisnya, ataupun berdasarkan brandnya? Itu kira-kira apa ya? Banyak orang sering bilang kalau jangan-jangan itu OCD. Tapi sebenarnya OCD itu apa sih? OCD atau Obsessive Compulsive Disorder merupakan permasalahan psikologis yang membuat seseorang yaitu memiliki sikap-sikap obsesi dan juga kompulsif, di mana ia itu sering memiliki perasaan takut terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dan juga memiliki hal-hal yang cenderung berulang untuk dilakukan. Orang-orang dengan OCD seringkali berpikir bahwa dengan ia melakukan berbagai macam hal secara berulang, itu bisa membantu dia untuk mengatasi kecemasan ataupun rasa takutnya. Hanya saja masalahnya di sini, orang-orang dengan OCD itu tidak pernah bisa menentukan berapa kali sih dia harus mengulang hal-hal tersebut sampai dia bisa merasa lebih tenang. OCD seringkali terjadi di usia anak-anak dan seringkali dampaknya memburuk di usia dewasa jika tidak ditangani secara tepat. Penyebab dari OCD sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah disfungsi sistem neurotransmitter di otak, yang kedua adanya stressful event, dan yang ketiga adanya life change, seperti ditinggalkan oleh orang terdekat ataupun mengalami trauma sebagai bagian dari masa lalu. Terdapat 5 kategori umum dari permasalahan OCD. Yang pertama adalah fear of contamination, ketakutan untuk kotor, ketakutan untuk kena kuman, ketakutan untuk nggak bersih. Yang kedua adalah fear of harm, ketakutan untuk kekunci, ketakutan untuk kena masalah, ketakutan untuk kena musibah. Yang ketiga, excessive concern with order or symmetry, rasa gemes kalau ngelihat sesuatu itu tidak ditempatkan sebagaimana mestinya, miring dikit, posisinya nggak sama, letaknya itu nggak berurutan. Biasanya orang-orang dengan OCD akan mudah terganggu. Yang keempat, obsession with the body or physical, terobsesi dengan berbagai hal yang ada di badan kita, seperti suara nafas, suara batuk, ataupun suara-suara lain yang ditimbulkan dari badan kita. Yang kelima adalah unwanted intrusive thought, ketakutan terhadap hal-hal yang mungkin sebenarnya agak kurang logis dan kadang-kala tidak bisa kita kontrol, seperti takut mati, takut kecelakaan, takut tiba-tiba miskin, takut masuk neraka, dan hal-hal lainnya. OCD tentu saja bisa berdampak terhadap berbagai aspek di kehidupan sehari-hari kita, mulai dari aspek akademik, karir, relasi, maupun personal, sehingga orang-orang dengan OCD seringkali merasa tidak percaya diri pada dirinya sendiri, merasa selalu kurang, merasa tidak lebih baik dari orang lain. Tapi jangan sampai kamu melakukan self-diagnose ya. Kalau kamu sering ngecek berbagai hal secara berulang, kalau kamu sering menyusun berbagai hal mulai dari urutan warna ataupun bentuknya, belum tentu kamu OCD. Untuk bisa memastikan apakah kamu memiliki gangguan OCD atau tidak, lebih baik kamu datang menemui ahlinya seperti psikolog ataupun psikiater. Dan tentu saja psikolog dan psikiater akan membantu kamu melakukan penanganan OCD dengan tepat melalui terapi, psikoedukasi, ataupun pengobatan secara medis.